Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di mata kuliah akuntansi dasar atau pengantar akuntansi 1. Dan selamat datang juga kawan-kawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Perkenalkan, saya Nofri Suhardianto, dosen penanggung jawab mata kuliah pengantar akuntansi 1 maupun akuntansi dasar. Dan rekaman ini dibuat di rumah dalam suasana santai. Saya harap kawan-kawan juga merasakan atmosfer santai itu di awal-awal perkuliahan. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu stres. Kita sedang masuk satu babak baru dalam kehidupan Anda, yaitu menempuh jalur akademik, menempuh jalur pendidikan tinggi. Dan hari ini, atau pada kesempatan ini, secara khusus saya akan bicara soal cara belajar akuntansi. Karena banyak terjadi mahasiswa tidak tahu cara belajar akuntansi yang benar, sehingga mengalami kesulitan untuk beradaptasi, untuk bisa mencapai target yang diharapkan dalam bidang atau dalam mempelajari mata kuliah akuntansi. Oke, video akan saya matikan supaya kita bisa fokus pada apa yang akan kita bicarakan. Next. Oke, ada 3 hal atau 3 poin yang akan kita bicarakan. Yang pertama, kita harus tahu apa itu akuntansi. Kita sedang belajar akuntansi atau kita akan belajar akuntansi, sehingga sangat penting kita tahu apa itu akuntansi. Dan perlu Anda catat baik-baik bahwa akuntansi dan matematika itu bersaudara. Bahkan lebih sulit matematika. Ya, akuntansi itu seperti adik kecilnya matematika. Kita berinteraksi dengan angka, tapi tidak serumit matematika. Poin kedua yang akan kita bicarakan adalah menemukan cara belajar Anda. Menemukan cara belajar Anda itu lebih penting dan sangat penting supaya Anda tahu apa yang Anda harus lakukan selama menjalani mata kuliah akuntansi. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya dan extremely important, yang sangat-sangat penting adalah periksa diri Anda, apakah Anda bahagia dengan belajar akuntansi? Are you happy with studying accounting? Kalau Anda tidak bahagia, ada yang salah tuh dalam proses belajar. Oke, apa itu accounting? Accounting adalah sebuah proses untuk menyajikan informasi keuangan tentang suatu bisnis atau tentang suatu organisasi. Perlu yang Anda ketahui yang pertama, saya menggunakan bahasa Inggris. Saya tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam tulisan. Kenapa? Karena saya harap kawan-kawan semua mulai membiasakan diri membaca ataupun menulis meskipun sedikit dengan bahasa Inggris. Karena semua buku teks, semua sajian PowerPoint akan ditulis dalam bahasa Inggris. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan. Yang pertama, accounting itu lahir atau besar di Amerika dan di Inggris. Sehingga bahasa Inggris itu lebih ekspresif, lebih bisa mewakili ungkapan-ungkapan dalam akuntansi. Akuntansi dalam bahasa Indonesia sangat terbatas. Sangat terbatas karena bahasa Indonesia tidak mengenal tradisi akuntansi. Tradisi akuntansi tumbuh berkembang di Barat, berkembang di Inggris dan di Amerika. Maka bahasa Inggris lebih tepat mewakili istilah-istilah dalam akuntansi. Misal, nanti Anda akan belajar apa sih bedanya revenue dan income. Kedua-duanya, revenue dan income, jika diterjemahkan,
sama, yaitu penghasilan atau pendapatan. Tapi secara terminologi, secara definisi akuntansi, dua-duanya berbeda. Kenapa? Karena bahasa Inggris revenue dan bahasa Inggris income, mereka merepresentasikan hal yang beda. Nanti kita akan belajar soal itu. So, saya menulis dalam bahasa Inggris untuk presentasi kali ini. Jadi, kembali lagi, akuntansi adalah proses untuk menyajikan informasi tentang suatu organisasi atau suatu bisnis. Jadi akuntansi itu menyajikan informasi. Output dari proses akuntansi itu adalah informasi. We are not dealing with gossip. Kita tidak sedang berurusan dengan gosip. Kita berurusan menyajikan informasi. Informasi disajikan itu dengan proses. Jadi output yang ditargetkan oleh akuntansi adalah informasi keuangan. Informasi keuangan ini tentang sebuah bisnis, tentang sebuah organisasi. Informasi ini bukan tentang individu tertentu atau seseorang, tapi tentang organisasi. Itu yang akan kita bicarakan. Kemudian, proses yang kita harus jalani adalah satu set aktivitas atau satu set prosedur. Jadi target utamanya kita ingin menghasilkan informasi, kemudian informasi itu hanya tentang suatu organisasi, bukan tentang banyak organisasi, tapi tentang satu spesifik organisasi, dan proses yang dijalani adalah satu rangkaian prosedur. Nah, mungkin ini sulit bagi Anda untuk membayangkan, tapi kita coba lihat dari perspektif yang lebih mudah. Mungkin Anda akrab dengan game online, ya, kawan-kawan generasi milenial sangat akrab dengan game online. Mari kita letakkan accounting face to face dengan Clash of Clans, satu game online. Accounting melawan Clash of Clans. Di accounting, target gamenya adalah menghasilkan informasi. Di Clash of Clans, target gamenya adalah mengalahkan goblin, ya, makhluk hijau dengan telinga panjang yang buruk rupa itu. Nah, sama, kita punya target. Oke, accounting has a target, Clash of Clans juga punya target. Kemudian, proses, kalau di accounting, Anda menjalankan serangkaian prosedur. Prosedurnya bagaimana nanti kita pelajari sepanjang satu semester. Tapi di Clash of Clans juga sama. Di sana Anda harus menjalankan prosedur, membangun desa, membangun benteng, membangun semua strategi pertahanan. Jadi sebenarnya di sana juga ada prosedur. Di game online juga ada prosedur. Di accounting juga ada prosedur. So, sama. Kemudian, input yang dipakai apa? Bahan bakunya apa? Kalau di accounting, bahan bakunya atau inputnya adalah transaksi atau kejadian yang dilakukan oleh organisasi. Jadi kalau organisasi bisnis atau perusahaan itu melakukan transaksi, menjual produknya atau membeli bahan bakunya, semua itu direkam oleh accounting, diproses dan menghasilkan informasi. Di Clash of Clans sebenarnya sama. Di sana juga ada input. Anda harus membeli peralatan, pasokan bertahan hidup, ya. Anda membeli pedang, Anda membeli hutan dan lain-lain untuk membangun pertahanan desa yang Anda bangun di Clash of Clans. So, kita gunakan perspektif game untuk memahami akuntansi. Kita menggunakan perspektif bermain untuk belajar akuntansi. Saya pikir itu lebih menyenangkan buat Anda, buat kita semua. Jadi, accounting sama halnya dengan game. Kita punya target, kita punya prosedur, dan kita punya satu set input yang kita bisa pakai untuk mencapai target tadi. Satu hal yang paling penting dalam belajar akuntansi adalah motivate yourself. Anda harus bisa memotivasi diri Anda.
Jawab pertanyaan saya dalam hati Anda. Why are you here? Kenapa Anda di sini? Kenapa Anda belajar accounting? Kenapa Anda belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Apa yang Anda mau? Apa yang Anda targetkan? Find your motivation. Find your great motivation. Find your great reason. Temukan alasan yang besar, alasan yang utama. Kenapa Anda di sini? Tanpa alasan ini, semua ini sia-sia, semua ini omong kosong. Saya kuliah hanya karena ikut kawan-kawan kuliah. That's bullshit. Ya, itu omong kosong. Saya kuliah karena bapak saya yang mau saya kuliah. Bapakmu yang suruh kuliah, jangan kamu. Oke, jadi motivate yourself. Anda harus bisa memotivasi diri Anda bahwa Anda akan menjadi the shining student here. You are the center of crowd. Anda pusat dari kerumunan karena Anda bersinar. Why sebagian orang sukses, sebagian yang lain tidak? Saya pikir alasan yang paling penting adalah mereka yang sukses, mereka bisa memotivasi dirinya untuk kerja keras. So ask me, ask yourself, why are you here? Kenapa Anda di sini? Kenapa Anda belajar akuntansi? What is your target? What is your dream? Apa mimpi Anda? Nah, kemampuan memotivasi diri Anda itulah yang akan membuat Anda bertahan, memiliki endurance, memiliki daya tahan untuk menempuh pendidikan selama 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan. Luar biasa. Tanpa motivasi, semua akan terasa hambar, akan terasa tidak menyenangkan karena Anda hidup dalam tekanan. Oke. Satu, yang pertama, yang paling penting dalam belajar akuntansi adalah motivasi diri Anda. Temukan alasan mengapa Anda belajar akuntansi. Yang kedua, belajar. Bagaimana cara belajar akuntansi? Belajar. Ya, simple saja. Dua hal. Baca dan praktek. Baca dan latihan. Baca dan kerjakan. Dua itu. Jika Anda membaca, jika Anda membaca, Anda tahu apa yang Anda akan kerjakan. Anda tahu apa yang Anda akan lakukan jika Anda membaca. Tanpa membaca, omong kosong. Mahasiswa tidak membaca, otaknya kosong. Mahasiswa tidak membaca, hidupnya kosong, pengetahuannya kosong. Tidak ada membaca, dari mana Anda dapat pengetahuan? Dari mana Anda tahu apa yang harus Anda lakukan? Membaca. Pak, saya tidak tahu cara membaca. Oke, kalau Anda tidak tahu cara membaca yang benar, bukan soal mengeja, read, R-E-A-D, bukan soal itu. Membaca adalah mengolah informasi dari teks menjadi satu pemahaman. Dan itu butuh latihan, kawan-kawan. Butuh latihan. Membaca itu butuh latihan, butuh kerja keras. Anda pergi ke toko buku atau Anda cari buku-buku online, buku-buku elektronik, temukan. Quantum learning misalkan, bagaimana cara membaca. Membaca itu mengolah informasi. Oke? Dan untuk mengolah informasi, Anda butuh tahu bagaimana cara mengolah. Bagaimana membuat teks itu Anda kunyah, Anda cerna menjadi pemahaman. Oke? Pak, teksnya bahasa Inggris. Jangan khawatir, baca saja. Baca saja, pakai kamus. Atau baca teks bahasa Indonesia, buku teks bahasa Indonesia banyak. Oke? 2, practice, latihan. Oke? Tanpa latihan, kita tidak mungkin bisa
memahami akuntansi. Kita tidak mungkin bisa memahami akuntansi tanpa latihan. Jadi, di buku teks Anda itu ada bacaan, ada latihan. Bacaannya dibaca, latihannya dikerjakan. Selesai. Selesai sudah. Yaitu, cuman itu. Berulang-ulang itu saja. Baca, latihan. Baca, latihan. Tanpa latihan, pengetahuan yang Anda simpan di otak tadi tidak akan bertahan lama. Latihan ini membuat memori Anda menjadi lebih kuat, membuat memori Anda menjadi lebih bertahan lama. Karena ada experience, ada pengalaman menjalankan prosedur atau menjalankan pengetahuan yang tadi disimpan di otak. Jadi membaca itu memasukkan pemahaman ke dalam otak, berlatih itu menjalankan pemahaman yang tadi di dalam otak. Sehingga sudah lengkap. Pemahamannya masuk, lalu pemahamannya dijalankan. Itu learning, itu belajar dengan mengalami. Dua hal, membaca, berlatih. Dan kalau Anda mengalami kesulitan, ask help, minta tolong. Teman, dosen adalah partner Anda, adalah penolong-penolong Anda. Anda bisa mengirim pesan kepada saya, kepada dosen Anda, kepada kawan Anda. Hey bro, gimana ngerjakan soal ini? Hey bro, apa maksudnya ini? Pak, saya mau tanya bagaimana ini artinya. Pak, saya mau tanya ini apa maksudnya. Ask help. We are happy to help you. Kita senang membantu Anda. Kita bahagia membantu Anda. Maka, sekali lagi, ask help. Ask help. Dan jangan sungkan. Pak, saya nanti terlihat bodoh. Pak, saya nanti terlihat nggak tahu. Semua di sini bodoh. Ya, yang pernah belajar akuntansi di SMA atau SMK-nya, semua di sini dianggap nol. Semua dianggap tidak tahu. Kita belajar dari nol. So, kalau Anda mengalami kesulitan, jangan sungkan bertanya. For your information, most of your lecturer, sebagian besar dosen Anda, dulu SMA-nya adalah IPA. Sebagian besar dosen Anda, SMA-nya adalah IPA. Karena kita menganggap atau kita merasa accounting itu seperti matematika. Permainan angka. Oke? Terakhir, happiness. Penting sekali kawan-kawan. Anda harus bisa menikmati semua kerja keras. Menikmati kerja keras. Ini pun butuh cara. Menikmati kerja keras itu tidak turun dari langit begitu saja. Tidak tumbuh begitu saja dari hati Anda. Menikmati kerja keras itu dilatih. Oke, saya belajar 2 jam. Saya membaca, lalu saya berlatih. Set target. Kemudian ketika Anda mencapai target itu, hibur diri Anda. Oke, saya akan main game kalau saya sudah selesai belajar. Saya akan main game kalau soal latihannya sudah saya kerjakan. Game sebagai reward atas kerja keras Anda. Itulah cara kita menikmati kerja keras. Jadi bukan kerja keras, kerja, belajar, tidak ada happiness. No. Give yourself reward. Anda harus memberi diri Anda sendiri reward. Ketika Anda selesai kerja keras, beri reward. Saya mau rebahan. Oke, rebahan silakan. Tapi 1 jam belajar. Untuk setengah jam rebahan. Misalkan begitu. Sehingga kerja keras tidak lagi sesuatu yang menakutkan. Duduk, membaca, berlatih bukan lagi sesuatu yang membosankan. Karena Anda bahagia. Terutama poin pertama tadi. Kalau Anda tahu alasan Anda kenapa di sini, maka Anda akan tahu untuk apa Anda belajar. Dan Anda akan bahagia menjalani setiap proses. Karena setiap proses itu adalah tahap mendekatkan
mengarahkan Anda kepada target-target Anda, impian-impian Anda. Oke, so kawan-kawan, saya pikir saya cukupkan sampai di sini pembicaraan kali ini tentang memotivasi Anda untuk belajar akuntansi, bagaimana belajar akuntansi yang baik. Saya ulangi lagi, motivate yourself, study dengan cara read and practice, baca dan latihan. Ketiga, ask help. Kalau Anda mengalami kesulitan, minta tolong teman, minta tolong dosen. Itu semua adalah partner Anda. Dan yang ketiga, enjoy all the hard work. Nikmati kerja keras itu. Bagaimana cara menikmati? Temukan diri Anda bahagia. Buat diri Anda bahagia dengan belajar. Beri reward ketika Anda berhasil mencapai target belajar. Oke, sekarang waktunya buat Anda untuk duduk, berdialog dengan diri Anda sendiri, menemukan alasan utama kenapa Anda di sini belajar akuntansi. Dan temukan motivasi terbaik yang membuat Anda bahagia belajar akuntansi. Terima kasih, sampai ketemu lagi, dan wassalam.